Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali kembali lagi bertemu di Instagram Live Join Cuans di malam hari ini bareng saya Gibran. Dan tentunya semoga portofolio dari Besti Cuan tetap cuan setiap harinya. Jadi Besti Cuan, aku mau ingetin lagi kalau untuk tentunya Cuans nih atau Besti Cuans tentunya untuk mau buka misalnya akun saya kaya via aplikasi Cuans itu bisa langsung dapetin reksadana pasar uang Rp15.000. Terus juga bisa buka akun sekuritas seperti Sukor Sekuritas, Mirai Sekuritas itu bisa lewat aplikasi Cuans juga. Itu cashbacknya Rp150.000 dan juga kita di sini belajar sama-sama, kita tidak memberikan rekomendasi saham apapun, oke? Jadi kita mau belajar bareng-bareng di malam hari ini. Topiknya adalah strategi day trading di 2023. 2023 udah bulan Februari ya, udah 2 bulan pertama. Gimana nih Besti Cuan ya untuk apa ya bisa dikatakan untuk cuannya di selama tahun 2023 ini. Semoga Besti Cuan terus cuan dan selalu cuan. Oke. Kita di malam hari ini. Oke, sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Engga Hadi. Saya manggilnya Bang Engga aja deh. Hai Bang Engga. Halo bro, Apa kabar nih? baik bro. Oke, kita jalan malam hari ini for the first time nih ketemu Mas Engga di Instagram Ya. Live. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Mas Engga, ini kan topik kita malam hari ini strategi day trading di 2023. Mungkin banyak, Hmm. bukan banyak juga sih. Ada beberapa mungkin ya, basic cuan yang sedang mulai merintis masuk ke pasar modal atau mungkin baru belajar soal investasi di pasar modal atau pasar saham Indonesia. Mungkin bisa dijelasin dikit aja. Ini kan day trading berarti salah satu metode dari pelaku pasar untuk Hmm. meraup cuan. Jadi sebenarnya metodenya itu kayak gimana sih sebenarnya kalau dari perspektifnya Mas Engga? Apa beli pagi jual sore atau beli pagi sesi satu jualnya juga di akhir sesi satu atau kayak gimana? Oke, jadi kalau dari aku pribadi, di trading itu lebih apa ya, lebih ke fleksibel. Hmm. Kalau kita scalping kan kita kan lebih ke set gitu kan. Misalnya Ya. beli, jual, habis jual cari yang lain, beli terus, pokoknya sampai overtrade gitulah. Itu kalau kita scalping. Kalau Hmm. swing kita mungkin hold berhari-hari gitu. Tapi kalau day trade kita fleksibel. Bisa dibilang kayak belinya pagi, jual siang. Tentunya rewardnya agak lebih tinggi. Bisa ya rewardnya 7%, 10% sehari. Tentunya kita memanfaatkan kondisi market yang lagi rame juga, ataupun ada saham-saham yang lagi uptrend seperti itu. Memanfaatkan momentum berarti ya, Ya, momentum kalau benar. marketnya lagi ramai atau ada satu saham yang memang lagi dapat momentum gitu secara entah Betul. secara teknikal atau mungkin secara fundamental atau Hmm. secara sentimen gitu ya. Nah, Ya. ngomongin day trading juga. Nah, saya mau nanya dulu nih, kalau tipikal Mas Engga sendiri lebih banyak dari portofolionya lebih banyak swing. Kalau untuk swing lagi belajar, tapi Mhm. sih lebih ke keahlian, lebih ke day trading seperti itu. Karena dulu-dulu start di market 2018 memang udah menekunin namanya scalping kan. Mhm. Jauh sebelum COVID terjadi udah menekunin scalping. Ya capek sih scalping itu. Capeknya cuma 1 tik, 2 tik, capek benar. Tapi kan kalau day trading kan kita lebih bisa ngehandle psikologis. Dan Benar-benar. kita bisa belajar nih kalau misalnya market sepi, kalau scalping ya hancur di market sepi. Tapi kan kalau misalnya kita bisa mengatur psikologis, kita bakal terhindar tuh yang namanya overtrade. Kalau kita lebih bisa menguasai psikologis itu. Bener banget. Apalagi kalau scalping di market kondisi kayak gini tuh Iya, lagi nggak enak gitu ya. Satu benar. tik, 2 tik, wah kabur. Tapi kalau beatnya nggak ada juga nggak bisa kabur juga. Dicabut. Dicabut duitnya. Iya bener, bener. Nah, ngomongin soal day trading nih. Mungkin juga masih banyak besti cuan yang sedang galau nih ya. Mau milih, saya tuh sukanya scalping, tapi ternyata saya cocoknya metodenya day trading. Atau saya sukanya day trading, tapi ternyata saya lebih cocok banyak cuannya di swing. Nah, Hmm. gimana nih buat bisa menentukan gitu ya. Saya itu tipenya sukanya day trade, swing atau scalping. Nah, boleh deh digambarin, Mas. Oke, kalau terkait menentukan seperti itu, kita fokusnya ke satu hal aja. Satu Mhm. hal itu dilatih benar. Nggak bisa nih, misalnya sebulan, 3 bulan, pindah-pindah. 3 bulan baru belajar day trading, pindah ke scalping. Habis scalping 3 bulan, pindah lagi ke swing. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita fokusin benar. Ya, ya banyak yang master-master di bursa kan.
dia bahkan menekuni scalping bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru meraup hasil. Jadi kalau kita mindsetnya 3 bulan harus jago ya nggak bisa. Apalagi di tengah market yang makin kesini ya makin sulit lah ya. Broksum ditutup, market sepi, ya makin sulit lah market. Jadi ya benar-benar fokusin ke satu hal aja. Setelah satu hal itu merasa udah jago, udah ada hasil, baru deh mendalamin hal yang lain seperti itu. Benar-benar banget, benar-benar saya setuju. Jadi kita tuh benar-benar harus berproses di market, nggak bisa mengevaluasi, wah itu nggak cocok day trade baru 3 bulan gitu ya, baru ini gitu. Akhirnya cari metode yang akhirnya nggak menemukan satu metode yang cocok apapun dengan dirinya, ya udah berhenti gitu, nggak investasi di pasar modal lagi. Nah buat besi-besi cuan, kalau mau bertanya sama Bang Engga, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah, itu ada di bawah ya kolom tanda tanya itu Q&A, di situ boleh ditulis aja pertanyaannya apapun soal day trading atau mungkin juga cara menentukan kalau mau membeli saham pada saat day trading seperti apa, boleh ditaruh di bawah, nanti saya naikin pertanyaannya langsung dijawab sama Mas Engga. Nah, ngomongin day trading juga nih, Mas Engga, kenapa gitu ya lebih memilih day trading ketimbang swing mungkin atau mungkin ya scalping, karena kan pernah juga nyobain scalping. Ngerasanya apa ya, nggak maksimal scalping. Kayak nih momen di 2020 ya. 2020 sih nyesel banget aku. Nyesel banget kenapa? Karena itu kan momen market enak. Seandainya diriku yang dulu 2020 itu udah sejago sekarang, mungkin mengubah 50 juta jadi 500 juta tuh gampang banget. Cuma saat itu aku nggak maksimal. Misal nih, ada saham yang volume gede. Aku cuma ngambil yang berapa tik ya, 3 tik, 2 tik, tapi kan ya nggak maksimal gitu. Padahal bisa di hold sehari, 2 hari kayak gitu. Nah, jadi belajar dari kesalahan yang lama di 2020, kondisi yang saat itu makin mendukung, ya mulailah memperbaiki. Hasilnya di 2021 ada tuh market yang tekno ya, saham tekno bullish semua itu. Nah, itu dalam 5 bulan 2021 itu portoku melejit itu. Dalam 5 bulan bisa gain sekitar 200 jutaan itu. Dalam 5 bulan 2021. Cuma setelah 2021, 2022 mulai sepi kan. Jadi nggak bisa lagi tuh kita memakai konsep apa ya, istilahnya itu main dana yang gede, terus setiap hari beli saham, nggak bisa. Jadi sekarang sih lebih ke jaga psikologis. Jadi alasannya ya karena itu dulu nggak efektif, terus belajar dari kesalahan, ya memperbaiki sampai sekarang. Seperti itu. Oke. Nah ini setelah saya persilahkan bertanya, banyak banget yang bertanya nih buat Mas Bang Engga nih, Mbak, banyak banget. Oke, saya naikin tapi satu-satu dulu ya Besti Cuan, karena kita mau ngebahas dulu ada beberapa supaya Besti Cuan juga sampai tahu pertanyaannya udah menyangkut dengan apa yang saya tanyakan. Nah ngomongin juga soal day trading nih, mungkin banyak juga yang mengukur gitu ya soal risk reward dari day trading gitu. Nah gimana nih cara Bang Engga ngukur risk reward dari satu saham gitu ketika memang mau beli saham itu untuk day trading? Apalagi mungkin kalau banyak yang suka, dalam artian kalau sahamnya udah naiknya lumayan kencang, mungkin juga harus memperhatikan risk rewardnya seberapa besar rewardnya ketimbang risknya. Gimana nih Bang Engga? Oke, coba aku ambil contoh dulu ya di suatu saham yang aku day trade di akhir bulan lalu apa awal bulan. Sebentar ya, lagi buka trading view. Oh sebentar. Jadi sih sebentar ya. Oke. Nah, ini aku coba ambil chart agro ya. Ini di tanggal 26 Januari. Jadi sebelumnya itu di 26 sebelum live IG ini sempat ku jelasin lah di Instagram story aku, ada di highlight-nya yang lebih lengkapnya ya. Ini kan kalau kita secara chart ini kan ngebentuk support di sini. Support yang dia seakan-akan mau nge-break resist. Nah, saat itu aku kepantau di area 390. Aku entry di 394, 396. Kebenaran saat itu volumenya meledak dia volumenya. Volumenya melebihi volume kemarin tapi baru melebihi tipis. Nah, itu aku belinya sebelum setengah 12 siang, sebelum satu close. Aku beli di 394, 396. Resiko paling candle ini itu sekitar berapa ini? Kejauhan paling di 388 lah, 388 jebol ku cut loss. Itu mungkin sekitar 394, 92, 94, 3 tik, 4 tik. Aku cut loss di sana. Kenapa aku cut loss di area sana? Kalau misalnya dia false, dia balik ke area sideways lagi.
Kalau dia balik ke area sideways ya berarti gagal dia naik. Nah, terus aku hold nih sampai siang sore, aku take profit di area resist di sini 430. Cuma cara menemukan tipikal seperti ini, kita harus kuat membaca volume bid offer. Dan tentunya jangan lupa, saham yang kita beli jangan saham yang aneh-aneh. Misal nih, melihat forum rame, ternyata sahamnya apa? Saham BSBK. Yang mana bisa BSBK? Jadi itu kan kita mesti tahu nih karakter sahamnya seperti itu. Jadi aku beli di 390, 396, TP di 420, 430. Itu untuk harian itu gede banget karena kan udah tahu nih pola kayak gini. Itu salah satu contohnya. Atau contoh kayak harta tadi. Harta barusan ku trade, ada teman-teman swing trading Indo yang di Telegram, yang grup di Trade Free, aku juga ngasih info ke mereka. Jadi kan kemarin kan dia candle besar nih, volume gede nih, gede banget. Jadi yang kulakuin kemarin itu, aku mengecek Broksumnya, apakah ada salah satu pihak yang mengakumulasi. Aku lihat ada nih pihak yang akumnya gede kemarin pas candle gede nih. Oke, di sini aku mainin menit. Menit itu di sini pas dia posisi dekat ARB. Logikaku gini, ini saham sideways-nya kalau kita ngecek weekly, ini kan rame bener nih. Ini bukan rame, maksudnya lama banget nih sideways-nya. Sideways-nya sekitar mungkin setahun nih, dari 2022 awal nih. 2022 ke awal 2023 nih. Aku mainin logika nih, masa hanya sideways setahun, kenaikannya cuma kemarin doang, hari ini dibuat ARB. Aku mainin logika seperti itu. Karena di saham ya, makin lama dia sideways, selama dia ada akumulasi, apalagi sahamnya fundamentalnya bagus, aku percaya suatu saat saham itu akan mengikuti fundamentalnya. Harta kita tahu, ini saham emas. Teman-teman bisa cek RTI-nya. Secara EPS-nya aja, earning per share-nya, dia tiap bulan, tiap semester, dia selalu mengalami kenaikan yang menandakan saham tersebut berarti berkembang. Tinggal nih, kapan saham tersebut rally. Aku ingat benar, 2022, ini saham nggak kemana-mana geraknya nih. Lihat nih, sideways-nya panjang banget sideways-nya. Ini kalau kita nge-hold, kita bikin muntah-muntah. Tetapi kalau kita tahu dia ada volume, dia break ke atas, kita bisa mengambil momen. Jadi, tadi momennya itu, pas dia ARB. ARB ke 244, 246. Jadi aku sempat share ke teman-teman, kalau misalnya mau buy, berani nggak buy nih dekat ARB di 244, 246. Kenapa aku bilang dia berani dekat ARB? Karena logikanya gini, kita contoh ambil LP. Kalau ketika dia candle hijau ya, hijau gede sebentar. Nah, candle hijau kayak gede ini, jangan harap besoknya hijau rally kencang. Ada beberapa saham seperti itu, kayak BMTR, Carter seperti itu. Dia butuh koreksi. Kenapa? Karena biar yang beli di area bawah jualan lagi. Tetapi ketika dia koreksi ini, kita main candle setengah. Aku senang banget kalau mainin pola-pola setengah candle gini. Yang menandakan kalau setengah kayak gini, dia bakal lanjut lagi. Jadi aku manfaatin setengah candle, aku beli di area support. Balik lagi ke harta tadi. Ketika aku beli dekat ARB, aku nggak gede-gede banget masuk. Cuma dana-dana retail lah, dana-dana sekitar 20 jutaan masuk. Aku beli di ARB, di 246, ARB 244, aku take profit di 270, di area resist. Aku nentuin area jual ya area resist saja. Tapi tentunya kalau teman-teman mau nge-hold, itu balik lagi ke mental. Ada yang 4 tik, 5 tik, udah gatel. Ngelihat cuan 100.000, udah gatel. Ada yang kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita di bursa saham, kita trial dan error. Bener, aku take profit di 270, lalu dia koreksi. Beli di 246, take profit di 270, hampir 10%, sekitar 9,8%. Untuk harian, luar biasa. Karena market sepi kayak gini, nemuin saham kayak gini, itu luar biasa banget, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu caraku. Selain melihat chartingnya, ya lihat volume, dan juga lihat keadaan bid offer. Padahal sih sebenarnya lihat aku di harta ini, mau disantai. Cuma kan dikasihnya kayak gitu, ya udah take profit dulu tadi, seperti itu. Itu kalau contoh yang beberapa hari ini di mana posisi market aku bilang ya sepi kayak gini. Jadi kita nggak bisa nih kita memaksakan kondisi seperti itu. Oke, jadi nggak boleh maksain kondisi kalau memang kondisinya lagi nggak bagus atau mungkin psikologisnya juga lagi nggak siap buat Benar. gitu.
Oke, kita naikin satu persatu pertanyaan yang udah ada nih dari Besti Cuan. Kalau Besti Cuan mau bertanya, saya persilahkan di kolom Q&A yang ada di bawah. Saya naikin satu persatu. Oke, kita naikin dulu dari Dahmazo. Apakah day trade atau scalping juga memilih saham secara fundamental bagus atau hanya secara teknikal? Oke, boleh dijawab? Boleh dong. Bisa jawab sih. Jadi terkait pemilihan saham, aku random. Misal nih, dalam seminggu ini banyak saham yang IPO terbit. Kayak minggu berapa ya? Pekan kedua ya, yang banyak bener nih saham IPO. Nah, kalau misalnya udah tahu secara kalender, dicek di RTI ada saham IPO minggu ini, kita main di IPO. Pasti pelaku pasar yang hobi scalper pasti main di sana. Jadi, nggak melulu main di saham bagus, enggak. Tapi kita fleksibel. Tapi tentunya teman-teman harus bisa nih memilih karakter saham yang bagus. Misal nih, saham-saham yang secara broker summary dia tuker-tukeran barang aja. Atau dia repo, dia ciptain volume gede tetapi nggak naik-naik, tapi cenderung turun. Kayak BSBK, ya itu hindarin. Itu nggak usah paksa. Karena udah tahu endingnya, bakal ke 50. Jadi teman-teman hindari nih saham-saham yang istilahnya karakternya kasar. Misal saham yang tiba-tiba naik, dicabut bid. Ya nggak usah dimainin. Ingat, kalau kita main saham yang kita kenal karakternya, potensi kita win itu gede. Tapi kalau kita main di saham yang istilahnya kasar, sekali boleh win, 2 kali boleh win. Ketiga, keempat kita hancur. Cuan paling dapat tik 2%, 4%. Sekalinya dicabut bid, berderet, drum ke bawah, berapa minusnya? 10%, 20%. Ingat di bursa, kita kalau cuan dipotong fee, loss kita dipotong fee lagi. Jadi benar-benar dipikirin nih terkait risk reward ratio gitu. Jadi aku jawab sih random ya. Secara teknikal bisa, secara fundamental bisa juga. Itu sih fundamental lebih milih karakternya aja. Apakah karakternya gorengan sahamnya apa bukan, seperti itu aja. Oke, jadi random gitu ya teman-teman di Besi Cuan untuk memilihnya. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya. Cara screening dan titik entry-nya gimana ya, Bang? Terus tanda-tanda saham itu akan naik apa ya, Bang? Oke, kalau cara screening, aku sih karena kerja juga, jadi trading sambil kerja gitu, lebih ke top gainer, top loser di hari tersebut. Kalau kayak harta tadi, aku ketahuan dari top loser karena posisinya dia dekat ARB. Jadi masuk ke top loser. Kalau kayak kejadian agro waktu itu, aku lihat top gainer, dari top gainer muncul nih agro, itu kalau nggak salah peringkat berapa gitu, aku langsung lihat chart daily-nya. Lihat chart daily-nya, aku tarik nih super resist. Pertama-tama kita harus kuat nih, baca super resist. Terus, lihat nih volume hariannya. Apakah volume di hari tersebut itu lebih tinggi daripada volume rata-rata harian ke belakang. Misal 10 hari, 15 hari ke belakang. Itu harus kuat baca volume. Kemudian terakhir, bid offer. Nah, bid offer ini aku nggak bisa ngejelasin by teori. Itu butuh proses yang bertahun-tahun. Karena ada bid offer yang istilahnya bidnya ditebalin sebelah kiri, terus di kanannya tipis. Ternyata tujuannya mau jual di offer. Habis itu dicabut bidnya. Ada yang seperti itu. Jadi nggak bisa dijelaskan. Tetapi secara teori sederhana, bid offer itu sederhana seperti ini. Offer di HK itu berarti rame nih yang mau naikin saham tersebut. Dengan kondisi bidnya dijaga. Misal nih, kita main angka psikologis 400. Saham tersebut naik nih dari 396 ke 402, 404. Lalu koreksi nih, koreksinya terjaga di 400 nih, di angka psikologis. Nah, itu kalian ukur nih bidnya. Terjaga nggak di 400? Kalau dia kuat terjaga, nanti dia biasanya naik lagi dia. Dengan posisi resist di mana? 404, di mana tadi sempat sentuh 404. Kalau dia breakout makin tinggi. Jadi sederhana seperti itu. Kayak kejadian kemarin kalau nggak salah PNLF. PNLF itu aku terpantau sebenarnya di area berapa ya? Yang dia 406 sampai ke 420 aku kepantau itu. Cuma posisinya aku lagi sibuk, nggak berani lah ngambil resiko seperti itu. Jadi ya aku skip aja itu seperti itu. Jadi lebih ke pembacaan volume, bid offer, dan harus kuat baca super resist. Itu. Oke, kita naikin lagi pertanyaan ini. Apakah untuk entry nunggu sideways agak lama? Itu bisa juga nunggu sideways agak lama. Tapi dengan ketentuannya seperti ini. Saham tersebut uptrend. Di daily dia uptrend, terus koreksi, terus sideways di menit nih. Nah, tapi teman-teman, jangan lihat hanya chartingnya aja. Lihat lagi bid offernya. Misal nih, teman-teman udah tahu nih, kayak kejadian
Ke cash kemarin sempat lama sideways di menit. Ada teman-teman STID trading group nanya, Bang ini ke cash sideways. Gimana, menarik nggak? Secara charting menarik. Tapi lihat bid overnya. Overnya tebel-tebel berderet nih. Kemarin tebel-tebel itu kalau nggak salah area 115 sampai 120 itu berderet tebelnya. Range 7K sampai 10K. Sedangkan bidnya cuma 3K, 4K. Itu aku bilang nggak menarik. Karena apa? Dengan over seperti itu, siapa yang berani maksa naik ke area resist lagi? Tetapi kalau misalnya bidnya sama over seimbang, nah itu menarik seperti itu. Jadi lebih pembacaan bid over lagi, dan tentunya lihat chartingnya. Kemarin ke cash juga kalau aku bilang uptrend dia udah mulai koreksi karena kan 3 hari beruntun kenceng naiknya itu. Lalu dia koreksi terus rebound. Nah, jadi cari yang benar-benar uptrend seperti itu. Oke, cari yang benar-benar uptrend dan juga memang memastikannya. Buat besi-besi cuan juga kalau mau bertanya, masih saya persilahkan buka kolom Q&A ada yang di bawah. Jangan lupa juga besi cuan untuk ikutin event Independence dari cuan, bisa langsung lihat di Instagram cuan. Kamu harus daftar sekarang juga karena banyak speaker-speaker keren dan juga kece. Kita lanjutin lagi nih ya, buat Mas Engga nih ada yang bertanya. Coba kita lihat satu persatu. Saya naikin dulu, ini banyak banget yang bertanya. Oke, ini dulu nih. Trading plan yang bagus itu seperti apa ya, Kak? Dan cara mengatasi emosi pada saat trading bagaimana? Terima kasih. Wah, emosi. Jangan emosi. Oke. Jadi sebelum membahas trade plan, kita bahas emosi dulu. Sekarang gini, pikirkan dana yang di RDN itu dana berapa? Misal, apakah dana tersebut benar-benar nganggur, dan dana tersebut siap nggak hilang? Ambil contoh nih, kita nafsu di market, kita berani pasang 200 juta. Pertanyaannya, siap nggak hilang? Nggak usah 200 juta, deng, 50 juta aja dari situ. Karena dengan kemampuan newbie, gue yakin sih, kita main dana gede, sekitar misalnya 200 juta, 50 juta gampang hilang. Sebulan 2 bulan udah hangus dari market gitu. Jadi, pikirkan dulu RDN-nya berapa. Aku selalu menekankan, ketika mencoba konsep yang baru, terserah marketnya apa, bisa dibilang saham, kripto, main di future, silakan. Tetapi dana yang dipakai itu dana yang benar-benar siap hilang. Kalau dananya siap hilang, gua jamin emosi bisa terkendali. Itu pertama. Kedua, trade plan. Trade plan itu selalu pasang risk reward menarik. Misal, risknya 2%, reward 4%. Jangan risknya 2%, reward 2%. Itu capek. Kalian scalping, kalian CL, kalian take profit 2 tick. CL berapa? 1 tick. Aku rasa CL 1 tick itu sama dengan 2 tick. Kenapa? Karena ditambah dengan fee broker. Apalagi kalian main saham yang 1.000, 2.000. Kayak gitu. Jadi lebih mengukur risk reward. Jadi misalnya, aku harta tadi, aku sempat cut loss dulu satu saham. Cut loss saham LP, aku yang beri aku di hari Jumat, modal cuma 1.000 lot, aku CL 2 tick. Tetapi di 2 tick itu sekitar 1,7%. Di harta, aku profit hampir 10%. Bayangin, CL cuma 2%, profit 10%. 1/5, seperti itu. Jadi, tahu nih sebelum beli itu, kapan kita jual, kapan kita CL. Paling penting, kapan kita CL, itu terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita naikin dulu. Pertanyaan yang banyak lagi ini bertanya. Oke. Oh ini boleh deh, naikin dulu. Apakah tradebook juga dilihat Mas gitu? Tradebook itu lebih condong seperti misal nih, ada di area 400-402. Siapa nih rame yang beli? Tradebook nggak efektif kalau kita nggak ada Broksum, nggak kebuka Broksum, nggak efektif. Dulu saya pakai tradebook, apalagi posisi chartnya lagi sideways di menit. Tentunya dikombinasikan dengan Broksum. Nah, ini kan Broksum close. Kita nggak tahu nih siapa yang rame beli di area sekian-sekian. Jadi kalau aku bilang tradebook boleh pakai, tetapi kombinasikan dengan charting. Kalian main di chart yang downtrend, kalian pakai tradebook, tewas kalian. Karena gimana pun di bursa saham paling enak itu trading di sana uptrend. Jangan kalian downtrend, kalian tewas pasti kayak gitu. Oke, semoga terjawab nih ya Besti Cuan Mas Dwi Syarif Hidayat. Naikin lagi nih. Oke, ini bener ya? Kayak enggak apakah BPJS, BSJ beli sore jual pagi ya? Juga Kak, kalau iya cara screening apakah khusus atau sama dengan day trade Kak? BSJP aku mulai sekarang sih, mulai 2022 ya, udah hampir nggak pernah BSJP. Pertama gini, misalnya kita beli saham sore,
kan nggak kelihatan box siapa yang beli, siapa yang nahan. Nah itu bagi aku gambling tuh. Kita nggak tahu siapa yang membelinya di sore hari, siapa yang megang average di berapa, barangnya berapa, hanya mengandalkan chart, itu lebih ke gambling. Nah, dan juga, misalnya kita BSJP, ada nggak perasaan ketika kita beli sore itu malam deg-degan, naik nggak besok nih, naik nggak besok nih. Atau misalnya nih, udah beli sore ternyata closingnya dibanting. Ada kan tipe-tipe banter yang pas closing ngebanting. Apa nih nggak? Pasti panik dijamin. Jadi untuk menjaga psikologis aku mengurangi sejak 2022. Apalagi 2021 pernah nih, BSJP belinya di arah ya, arah hunter lah di 2021 kan. Arah hunter itu kocaknya itu kan beli arah pas closing, anjir, arahnya di over, panik gua. Besoknya drop ARB, bukan main tuh hilang jutaan rupiah hilang. Tiba-tiba kan kaget nggak? Kaget lah pasti. Makanya aku sekarang lebih menghindari hal seperti itu. Apalagi yang arah-arah hunter, tobat deh. Nggak cocok lagi sama market sekarang, tobat kalian. Arah. Oke, kita naikin lagi nih Besti Cuan, banyak banget. Terima kasih buat partisipasinya udah bertanya. Semoga Mas Engga semangat buat menjawabnya. Semangat banget. Oke. Mau tanya satu lagi. Kalau over diisi terus artinya apa ya, Bang? Bandar lagi jualan atau bandar HK? Over diisi terus. Biasanya kalau over diisi terus itu kan over kan daerah itu ya, daerah apa? Banyak yang ngejual ya. Ya sederhananya berarti banyak yang jualan di situ. Misal nih, area 120. Awalnya di HK. Jadi bid lah kan, pindah ke posisi bid. Terus diisi lagi overnya. Sanggup nggak nih? Retail kayak kita beli terus-menerus. Nggak sanggup. Kita akan dikalahkan oleh barang maker. Mungkin kita punya uang 100 juta. 200 juta itu kecil. Maker berapa? Bisa 5M, 10M, 20M. Barang mereka puluhan ribu lot, ratusan ribu lot. Mereka naik berapa tick itu, apalagi kan sekarang ada Negovi kan, broker kan. Nah, itu enak banget bagi mereka. Kita sebagai retail trade, ya fee kita tetap normal. Jadi ya kalau misalnya over diisi terus, itu mereka pelan-pelan jual cicil kayak gitu. Jadi lebih ke jual sih kalau aku. Apalagi udah berderet tebal ya, itu udah dihalangin untuk naik gitu. Oke, itu semoga terjawab ya. Tadi siapa sih yang nanya, saya lupa gitu ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Untuk entry bagusnya pakai pola money management berapa? Lemsem atau bertahap? Oke, kalau untuk entry ya, kalau aku lebih ke day trade, misal modal anggaplah sekitar 50 juta. Aku entry nggak langsung all in semua. Mungkin entry-nya 50% dulu. 50% dulu misal aku mau entry 3.000 lot. Aku entry paling 1.000-1.500 lot. Itu untuk mengukur keadaan bid offer. Karena kalau misalnya aku all in, misal aku all in dengan posisi 3.000 lot, tiba-tiba turun 3 tick, itu pasti ada gocekan lah ya. Tiba-tiba langsung denyut jantung. Aduh, langsung turun nih, CL apa enggak ini. Tapi dengan kita jaga money management, seenggaknya kalau kita CL, kita nggak dalam nih CL-nya. Hitungannya by rupiah ya, by persen. Karena kalau udah lot gede itu pasti trader-trader lebih mikirin rupiah berapa nih yang harus di CL kan, bukan balik ke persen lagi. Nah, jadi pentingnya itu kalau aku sih biasanya entry pertama itu 30-50% lah maksimal. Selebihnya baru mau all in silakan, asal yakin nih. Jadi sebenarnya balik aja sih ke keyakinan teman-teman kuncinya. Kalau teman-teman all in, siap nggak cut loss? Kalau nggak siap ya jangan all in gitu. Oke, berarti Mas Engga kalau misalnya masuknya 30% dulu nih dari total modal yang mau ditradingin, anggaplah 30% gitu. Berarti kalau memang ternyata sahamnya meyakinkan naiknya, nambah lagi. Berarti average-nya Berani. Oke, berani ya, berarti average-nya bakal naik, nggak apa-apa ya Mas Engga ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya salah analisa ya realistis, cut loss, simple. Oke, nah itu tuh Besti Cuannya, semoga terjawab nih pertanyaannya. Kita naikin lagi nih pertanyaan yang begitu banyak nih Mas Engga, semoga semangat menjawabnya. Oke, ini deh. Cara nentuin titik support dan cara CL. Kalau cara CL tinggal jual Mas, kalau turun mungkin titik CL kali ya, titik CL-nya gitu. Gimana nih Mas Engga? Kalau aku pribadi sih, pertama itu dari chart. Kedua, kalau misalnya chartnya agak random, dari bid offer. Misal nih,
aku main di saham, sebutlah saham yang istilahnya bid offer sepi. Nah, misalnya rata-rata bid offernya 500.000 gitu. Aku masuk nih 2.000, 3.000 lot. Aku tewas di situ. Kenapa? Karena rata-rata bid offernya sepi kayak gitu. Kalau aku masuk gede, gimana caranya aku jualan? Jadi kita kondisikan dengan bid offernya. Lalu, misalnya aku lebih senang CL itu kalau misalnya ada lot yang ngejaga gitu. Kenapa seperti itu? Misalnya kalau kita CL lebih cepat, kita nggak bakal kena panic selling. Tapi kalau kita CL-nya agak lambat, ibaratnya misalnya ada bid yang ngejaga di angka 120, itu bidnya tebal bener. Nah, ketika bidnya udah berkurang sedikit-sedikit, nah itu aku CL di sana. Aku jangan nunggu dia udah habis baru CL, enggak. Takutnya kita ini kan sekuritasnya apa? Di luar sana banyak nih sekuritas yang speed ordernya kenceng, tiba-tiba tuh lemot. Terus pakai HP yang istilahnya mohon maaf lah, HP-nya koneksinya jelek gimana gitu, udah nggak kejual. Jadi mendingnya ada bid tebel, misalnya dia pelan-pelan menipis, kita CL di situ seperti itu. Dan terakhir sih lebih ke rupiahnya, berapa sih rupiah yang siap teman-teman tanggung untuk CL gitu. Benar-benar. Itu. Kalau semakin banyak modal ya semakin gede juga nih kalau turun satu Bener. titik. Nah, jadi agak jantungan melihatnya. Iya. Benar. Apalagi saya senang banget nih yang Mas Engga bilang, lihat kalau beatnya masih ada terus kurang-kurang dikit ya udah mending CL. Jadi Betul. barang kita masih bisa keluar gitu ya. Yang Iya. bahaya udah nggak ada beatnya gitu. Yep. Mau Yang jual penting kemana keluar nih? dulu aja deh, keluar dulu aman dah. Urusan lain itu. Benar. Setuju. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya. Tadi udah nih jaga psikologis gitu ya. Oke, ini deh. Semoga nggak berulang ya. Indikator apa yang biasanya dipakai gitu ya? Terus kriterianya kayak gimana nih? Kalau indikator seperti MA, MACD itu aku nggak pernah pakai lagi. Terakhir mempelajari itu 2020 dan aku bilang, shit ini bisa dimanipulasi semua nih MA, MACD. Dimanipulasi oleh big money yang mau gerakin saham. Mungkin kalau swing bermanfaat ya, tapi kalau misal day trading kan itu murni ke bid offer sih, bid offer, volume, dan charting. Charting pertama, kita minimal tahu nih, dia uptrend, sideways, downtrend. Lalu bid offer. Bid offer tuh kita mesti trial and error yang bertahun-tahun lah. Dan paling penting sih volume. Volume itu aku ibaratkan sebagai kunci suatu permainan di saham. Aku ngibaratnya seperti ini. Kalau volume tersebut, saham tersebut rame, yang sebelumnya sepi-sepi, itu menandakan ya berarti mau pesta nih. Nah, ketika ada pesta kayak gitu, kita berani nyemplung. Nah, aku ingat bener di 2019, 2020, aku sering nyemplung di saham yang rame-rame, asal-asalan pula. Misal sahamnya Fakebit, dulu apa ya 2019, kayak Posawe yang sekarang di penjara orangnya kan, aku main itu. Taunya anjir kayak gini karakternya kasar banget. Nah, dari kayak gitulah kita belajar. Jadi teman-teman ya jangan takut lah untuk kalau cut loss gitu. Karena misalnya aku cut loss di suatu saham, nanti ketemu saham yang lain gak bakal kena lagi. Karena kita belajar dari kesalahan seperti itu. Jadi indikatornya paling kayak gitu aja, paling volume, bid offer, charting gitu. Chartingnya yang sederhana, cuma support resist sederhana aja gitu. Volume, bid offer, sama charting. Chartingnya juga sederhana, support dan juga resistennya. Jadi buat Besti Cuan yang di kolom Q&A bertanya cara screening udah terjawab ya Besti Cuan. Jadi volume, terus juga bid offer sama charting. Chartingnya sederhana, support dan juga resisten. Oke, kita naikin lagi. Ini ada yang bertanya, kalau ada bid yang jagain baru berani entry ya Bang? Gitu. Ini dari siapa nih? Dari question. Oh salah, dari Adi Prasetyo 88. Betul. Syarat pertama betul. Syarat-syarat lainnya, offernya berderet tebal apa enggak? Kita ukur nih, kita kalau bisa sih, kalau bid offer itu kita kuatin nih matematika kita. Misal nih, bid offernya tipis, sederhana, tapi offernya tebel-tebel. Dan secara charting, dia mulai koreksi. Nah itu kan agak was-was nih. Aku sih nunggu kuat nggak HK-nya gitu. Kayak apa ya, tadi pagi aku juga ada blunder ya. Blunder itu di saham King ya. King itu kesalahan aku, ini kesalahan aku sendiri karena aku itu belinya udah bener nih di 92, 93. Itu yang aku coba buka chartingnya dulu ya. King.
Oke. Nah, aku beli di sini nih. Pas mau break 91 nih aku beli. Aku masuk 92, 93. Kesalahan aku, pas di sini, aku nggak take profit. Seharusnya aku take profit. Kenapa aku nggak take profit? Aku pikir 100 jebol. Ternyata nggak jebol. Nah, kesalahan aku lagi, di sini aku penuh harapan. Aku penuh harapan. Aku pikir dia stagnan nih. Stagnannya paling-paling ya 94, 95, terus main lagi ke 100. Ternyata balik ke area entry aku 92, 93. Di sini aku BEP. BEP di 93 barangku. Lalu turun ke 90, 89. Aku bersyukur. Kalau aku nggak BEP, aku kena mental di sini. Kenapa aku kena mental? Ini dekat area ARB. Lalu aku tinggalin saham ini. Aku main di harta. Kebetulan momennya pas. Tapi setelah aku lihat lagi, wah kurang ajar. Ternyata dia breakout area ini. 100. Kalau aku kepantau tadi, aku berani nih masuk di area 95, 96 berani. Karena patokannya ini aja nih, di menit nih. Dia terjaga di 94, dia naik lagi. Tinggal resist berikutnya di sini. Bid terjaga? Iya. Di sini aku yakin pasti ada yang ngejaga nih di area 8990 aku yakin nih. Tinggal offernya dibaca. Daya bayarnya kuat nggak? Daya orang-orang yang nge-HK-nya kuat nggak? Nge-HK barang. Kalau dia kuat-kuatan, biasanya ini naik. Ditambah nih, banyak nih grup-grup premium rekomendasi. Buy on breakout. Itu menambah daya bayar untuk naikin saham. Nah, kita selangkah lebih cepat, kita belilah sebelum breakout. Aku seneng nih, misalnya beli sebelum breakout. Kayak aku main-main di Waran, main di saham biasa, misalnya nih, area resistnya 99. Aku sebelum 99 udah buy nih, misalnya buy di 96, 97, 95. Udah buy aku. Karena biasanya ketika dia diayun kayak gini, terus di chance naik lagi, kalau dia break ke arah, ini karena arahnya deket nih sama area resist ini, biasanya dihantam ke deket arah. Tapi kalau misalnya nih 99, 100 mentok angka psikologis, turun lagi, ya udah gagal berarti. Dan ini berhasil. Nah itu aku kesalahan di pagi tadi. Untungnya terbayar di harta kan, karena beli dekat ARB seperti itu. Jadi, ya kombinasi seperti itulah. Nah itu tuh udah dijelasin sama Bang Engga. Jadi buat Besti Cuan, semoga apa yang dijawab sama Mas Engga ini semuanya bisa diimplementasikan lah ya dengan style dari Besti Cuan. Jangan lupa juga buat Besti Cuan, saya ingetin ada event dari Cuan itu Independence, itu langsung daftar aja. Info lebih lanjut ada di Instagram @joincuans, kamu bisa langsung ke sana buat lihat infonya. Ada banyak banget nih speaker-speakers yang membahas banyak hal soal pasar keuangan, pasar modal, dan banyak lainnya. Dan kondisi makroekonomi global juga sih sebenarnya. Nah, kita naikin lagi nih pertanyaan. Oke, Bang, biasanya kalau offer tebel tuh biasa cuma di satu fraksi harga gitu ya, atau 2 fraksi harga lah ya. Sekarang tuh banyak yang offernya tebel ada di 4 fraksi harga, atau mungkin lebih dari 4 fraksi harga gitu. Menurut Bang Engga gimana nih? Ini sama pertanyaan saya founder stay juga, si Aldo ya. Dia sempat nanya ke aku kayak gitu juga, misalnya ada offer berderet, lu gimana nggak? Kalau gua tinggalin. Gua nggak mikirannya aneh, ya udah gue tinggalin aja. Cari yang lain aja. Yang normal gitu. Kalau aku sih kalau offer banyak gitu tinggalin, kecuali offernya mungkin di 119, 120 ya udah gue ikut. Tapi kalau offernya di banyak kayak gitu gue tinggalin gitu. Oke, jadi kalau udah ada offernya berderet-deret di beberapa fraksi harga 5, 6, 4, 5, 6 fraksi harga tinggalin gitu ya Mas? Tinggalin. Ya disiplin aja sih trading itu. Iya benar-benar, kecuali teman-teman masih berani gitu ya. Itu kembali berani lagi tentunya siap cut loss pastinya. Iya benar-benar setuju. Oke, kita naikin lagi. Ini dia nih. Gimana cara bedain mana yang benar volume benar gitu ya, dan juga fake volume, dan karena volume juga bisa dimanipulasi. Oke, gimana nih Mas Engga? Oke, mungkin bisa dicek nih volume BSBK gimana hariannya. Itu pertama. Perhatiin kiri kanan side-nya, buy sama sellernya. Mana yang tukar-tukaran barang. Itu contoh aja deh. Itu volume dimanipulasi. Atau misal volume dimanipulasi dengan fake bid. Misal bidnya ditebelin berderet. Offer tipis-tipis. Itu manipulasi nggak? Manipulasi itu. Kelihatan dari bid offernya. Nah, itu kan kalau misalnya bidnya tebal offer tipis, itu kan dia tukar-tukaran barang aja. Misal sekuitas A ke B ke C ke D. Sambil ngerek ke atas. Nah, ketika bidnya dicabut ya selesai. Nah, jadi
perhatiin ke bid offernya, perhatiin ke Broxsum-nya, banyak kok yang fake volume yang cuma tuker-tukeran kayak apa ya, kayak BSBK, Kios, Homi, terus yang apa aman, yang sama-sama aneh sekarang kan yang chartingnya aneh, tiba-tiba dia arah itu tuker-tukeran barang aja, itu fake volume di sana. Gitu. Jadi lebih ke Broxsum yang ngebaca. Dari Broxsum sebenarnya kalau udah tuker-tukeran barang, misal sekuritasnya PC, RO, ZP, ya pokoknya aneh-aneh gitu. Terus kiri kanan sama itu tuker-tukeran aja biasanya gitu. Oke, jadi bisa perhatiin dengan apa yang tadi dikatakan sama Mas Engga. Semoga membantu dan juga menjawab ya Besti Cuan. Kita naikin lagi nih pertanyaan, biasanya pakai time frame berapa Mas Engga? Kalau time frame sih lebih ke menit ya, 1 menit. Karena udah terbiasa trial and error dari 2019, jadi udah terbiasa ke 1 menit. Paling kombinasi dengan daily gitu. Paling misalnya kalau untuk kepo lebih dalam ya, itu sudah kepo aja ya, perhatiin weekly-nya, monthly-nya gitu. Karena kan semakin sideways-nya lama, tiba-tiba breakout kenceng dengan volume, itu kan menandakan mau rally saham tersebut gitu. Oke. Nah ini ada lagi yang bertanya nih Mas. Strategi Bang Engga terkait saham IPO bagaimana? Beli waktu polling atau ketika saham sudah masuk ke market baru entry? Lalu strategi day trade saham IPO seperti apa nih Mas Engga? Oke, pertanyaan pertama, kalau misalnya kita beli pas lagi polling, apakah kita tahu hari pertamanya gimana? Gambling nggak? Gambling. Terlepas dari saham tersebut mungkin prospeknya bagus. Contoh deh, saham bimbel. Siapa sih yang bisa menduga langsung ARB, terus turun ke 60-an? Nggak ada yang bisa menduga gitu. Siapa yang menduga chip bakal arah beruntun dari hari pertama listing sampai sekarang arah beruntun. Tapi kalau kita mainin sampling, misalnya bulan ini berapa IPO? Misal 10 IPO. Hitung nih, dari 10 IPO tuh berapa yang hari pertama naik? Paling-paling cuma 2-3. Yang turun 7. Nah itu kan secara risk reward aja udah nggak menarik kan. Kalau aku sih skip kayak gitu. Mending tunggu ketika masuk market. Ada saham yang baru IPO, 5 menit pertama, tok langsung ARB. Ya berarti ownernya itu udah ngelihat cash tuh, wow, sahamku modal di bawah, tiba-tiba naik 1000%. Ya udah gue jualan. Gue nggak peduli kalian. Makanya IPO itu perspektif yang kejam. Ya kalau kita bisa manfaatinnya bagus, kalau kita nggak bisa manfaatin jelek. Nah jadi aku tunggu sudah market baru entry. Lo strateginya gimana? Biasanya aku IPO itu khusus apalagi ada waran-waran, aku selalu trading di hari pertama deh. Or kedua itu kalau misalnya masih chance naik. Misalnya hari pertama arah, hari kedua sempat koreksi, lalu gerak naik lagi ya aku masih mainin. Cuma kalau udah lewat hari pertama, kedua ya udah skip, nggak peduli aku. Jadi benar-benar apa ya, disiplin. Sekalipun dia koreksi tiba-tiba mantul, reversal, rebound. Ya, rebound itu cuma sebentar. Jarang yang rebound itu arah, paling sekali 2 kali. Sisanya apa? Naik, turun. Ya udah, skip kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya jaga psikologis lah, jangan aneh-aneh di bursa. Oke, benar. Jadi lebih baik Besti Cuan menunggu sampai sahamnya tuh udah melantai resmi gitu ya, dan belajar juga tuh melihat bagaimana histori dari beberapa emiten-emiten yang melantai. Apakah arah beruntun? Ternyata enggak juga. Ada beberapa yang RB gitu. Ada tuh. Nah, kita naikin lagi nih pertanyaan buat Mas Engga, gimana cara lot sizing untuk entry di saham Bang? HK berapa persen dari offernya? Misalnya offernya ada 5.000 lot gitu. Oke, kalau sizing kayak gitu, misal nih, kan ada fitur running trade, over 5.000. Ketika kalian HK 5.000 itu kepantau di running trade. Pertanyaannya, kalian HK itu ngelihat nggak volumenya? Kalau kalian nggak ngelihat volume, kalian beli pas keadaan market sepi, ku jamin tewas, pasti langsung cut loss di beberapa detik kemudian. Jadi baca dulu volumenya, terus kalau misalnya overnya 5.000 lot, paling nggak ya 1.000-2.000 lah kita beli dulu gitu. Terus kalau misalnya udah yakin naik terus terjaga, boleh deh nambah kayak gitu. Jadi hati-hati ya, ketika kalian entry lot gede itu kepantau tuh di running trade Indonesia Raya itu. Kepantau juga di running trade bandar. Wih, ada yang HK 5.000 lot. Ya udah kita guyur sekarang, kasih dia CL dulu, terus kita naikin lagi. Pas kita naikin kita beli lagi CL lagi. Ya udah gitu terus. Jadi benar-benar dijaga MM gitu. Oke, nah oke. Kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Banyak banget nih pertanyaan. Oke, kita satu-satu naikin.
pertanyaannya. Kok nanya itu? Wah, dari ide, Bah. Sorry, kepanjangan. Oke. Oh ini deh, ini kayaknya technical nih. Risk reward berapa? Adakah pattern favorit? Kayak lagu, ada yang lagu favorit nih. Pattern favorit sebenarnya apa ya? Sebenarnya pattern favorit itu CNH, cup handle. Tapi cup handle yang dibentuk dengan waktu yang lama. Misal, dulu aku pernah 2020 apa ya, aku belajar satu saham. Dia kode sahamnya DMMX. Aku lupa dia cup handle-nya di time frame yang berapa. Ketika dia cup handle-nya lama ngebentuk, kalau nggak salah cup handle gede ya, mungkin 6 bulan ke atas atau hampir setahun. Kalau dia cup handle gede kayak gitu, ketika dia breakout dengan volume itu kencang. Itu. Atau contoh di 2022 deh, nggak jauh. Aku sempat spill ke teman-teman STID Trading Group ya. Ada cup handle di saham OBMD. OBMD apa Wins, aku lupa itu. Wins itu ada cup handle di weekly, time frame weekly yang ngebentuknya lama banget tuh. Aku lupa berapa bulan itu, dia ada 6 bulan, 8 bulan. Ketika dia breakout weekly-nya gitu, breakout cup handle, kenaikannya bisa sampai 50% dari harga breakout-nya gitu. Jadi sih pattern favorit itu cup handle, dan itu nggak setiap waktu ada. Apalagi market yang sepi kayak gini ya. Jadi pattern favorit itu. Paling kalau risk reward sih, ya janganlah 1:1, enggak. Misalnya rewardnya 3:1, 4:1. Misal CL-nya 2 tick, TP-nya 6 tick. Kalau CL-nya 2%, TP 8%. Ya, gue win the game gitu. Kayak gitu. Okay. Jadi lebih gitu. Nah, buat Besti Cuan, saya jeda sedang dulu nih ya buat Besti Cuan nih, kalau misalnya mau ikutan event dari Independent Cuans, itu ada linknya di bawah, itu bisa langsung diklik aja di situ, tinggal langsung daftar juga bisa lewat link tersebut. Oke, Besti Cuan, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Oke, banyak banget nih yang pertanyaan di kolom Q&A ya Besti Cuan, biar bisa dinaikin gitu, takut ke skip juga kalau ada di kolom komentar. Oke, ini ada yang Oke. Satu lagi Mas Engga, average market itu mempengaruhi beli dan jual nggak Mas? Tergantung sudut pandangnya itu gimana average market. Misal average saham A, kita sebenarnya sih untuk memperhatikan average itu kita tahu dulu tren sahamnya gimana. Misal nih, sahamnya sideways nggak kemana-mana. Tapi pas sideways itu diperhatiin nggak selama sideways itu berapa average bandarnya. Aku kemarin merhatiin saham Elite. Elite itu aku beli di, sebentar ya, saya buka chartingnya. Ini sekalian kita belajar Blockstream juga, tapi secara cepat lah ya. Oke, sebentar. Oke, ini Elite kan. Ya, coba deh kita perhatiin. Ini kalau sederhana aja, ini ke sini, ini sebenarnya ada pattern ini. Apa namanya? Ascending kalau nggak salah namanya. Ini. Sorry, tidak rapi. Gitu. Ini kan ascending di sini. Nah, teman-teman boleh cek Blockstream-nya dari area dia bottom, dia mulai sideways, ini ke sini ada yang akumulasi. Terus breakout. Di sini aku belum beri. Aku agak ragu di sini. Tapi pas dia sideways di sini, setengah candle, aku beli di charting merah ini. Aku average-ku 159, 160 di sini. Besoknya, aku beli di hijau ini. Karena kenapa? Ini kan memang shooting star gitu. Tapi ilmu candlestick aku bilang, oke, candle boleh shooting star. Tetapi kalau besoknya candle hijau, artinya apa? Berarti dia menolak, dia rejection candle sebelumnya. Targetnya kemana? Target ke area resist ini. Sini. Itu targetnya. Jadi aku sharing lah ya, ini ilmu ke teman-teman STID Trading Group. Ketika ada sale ini aku berani beli. Tentunya dengan dana-dana yang aku siap rugi lah. Aku beli di 160, besoknya aku take profit di 180 sama stop loss di 175. Bayangin, beli 160, take profit bisa 15 tick, 20 tick.
Tapi tentunya datanya dari mana? Dari sini. Dari sini ada yang akumulasi. Teman-teman bisa cek. Di sini kalau nggak salah, underwriter-nya sama sekuritas apa gitu, barangnya gede. Dan dia ketahan, diayun ke atas. Biasanya diayun kayak gini, dia ke arah resist. Pertanyaannya, ketika dia di resist, sanggup nggak ngejebolin? Kalau nggak sanggup, dia diturunin lagi. Memang, ini ada cup dan handle di sini. Seperti ini, seperti ini. Tetapi, ini gorengan. Kita nggak tahu maunya Bantar gimana, kayak gitu. Tetapi kalau dia 180 bisa break, dan sini break lagi, 185, dia bisa ke 200-an. Atau bisa ATH. Tapi ingat teman-teman, ini gorengan. Kalau aku sih, ku watchlist sistem seperti ini. Karena yang arah-arah uptrend kayak gini ya, aku WL gitu. Oke, itu tuh udah ada penjelasan dari Mas Engka. Kita naikin lagi nih pertanyaan yang begitu banyak ya. Waduh, ada tuh tadi aku suka banget pertanyaannya. Oh ini salah satunya. Mas Engka, momentum seperti apa yang dicari dari seorang trader gitu? Momentum di mana ada suatu volume rame di suatu hari, ketika saham-saham lain sepi, di saham tersebut ada volume, itu semua trader, scalper, day trader pasti main di sana. Mulai dari ikan teri sampai ikan paus main di sana. Ada yang main 2 tik, 3 tik, ada yang main 5%, 10% ada. Jadi momentumnya apa? Volume. Volume itu kunci permainan di saham gitu. Oke, volume adalah momentum gitu ya, momentum kunci untuk main di satu saham. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya. Tadi ada tuh juga nih yang nanya, bagus juga sih pertanyaannya. Oh ini nih. Ini biar buat memotivasi besti-besti cuan gitu ya. Loss paling besar berapa persen Kak dari modal? Jadi kalau ada yang loss udah trauma gitu, itu hal yang biasa sebenarnya. Terkait loss ya, teman-teman jangan tergiur di luar sana yang hanya posting cuan-cuan aja. Semua trader gue jamin pernah loss. Siapa yang nggak pernah loss? Kalian mau tanya Mas Bekti pernah share loss, Om Ben pernah loss, Kodenil pernah loss, semua trader pernah loss, Kojon sering loss. Jadi loss yang paling besar itu tergantung dananya berapa sih. Kalau aku kan loss terbesar, aku pernah di suatu saham itu dia rebound dari ARB, aku beli pakai max limit. Max limitnya nggak main-main itu, max limitnya sama danaku waktu itu dia dan 100 jutaan, pakai max limit jadi 300 juta. Setelah aku beli rebound itu, terkunci ARB. Nyesek banget. Terus besoknya, aku panik nih. Anjir, aku CL gimana ya? Udah aku CL aja. Setelah aku CL, setengah jam kemudian naik ke page aku. Itu aku udah CL 20 juta itu. 30 deng, hampir 30 itu. Itu karena main max limit, berasumsi di area rebound reversal, itu kesalahannya. Gitu. Jadi ya CL terbesar berapa, itu dalam sehari ya. 30 juta. Tapi kalau CL terbesar dalam berapa ya, 4 bulan, 5 bulan itu 100 juta ada itu dari 2020. 2020 yang awal-awal COVID. Lalu ya recovery 6 bulan balik modal bahkan cuan lebih gitu. Tapi kalau aku nggak ngalamin loss kayak gitu, nggak bakal pernah belajar gitu. Benar. Jadi loss mengajarkan kita untuk bisa belajar di market gitu ya. Jadi nggak setiap hari juga kita harus coba. Gitu. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya ada. Ini. Oh ini deh. Cara tahu satu saham diakumulasi gimana nih guys? Cara untuk dicek blocksumnya. Dicek blocksumnya, terus ini kan benar akumulasi. Ya cek blocksumnya, terus biasanya nih, dia akumulasi itu biasanya di area-area sideways, cenderung arah uptrend gitu. Jadi nih, dia sempat koreksi, bottom ketahan nih. Kalian perhatiin deh, area-area sideways gitu. Biasanya ketika sideways itu dilupain trader, dilupain retail. Aku berani jamin retail sekarang itu lebih tertarik saham yang wah hijau naik beli nggak ada alasan kayak itu aja. Tapi kalau kita tahu historis suatu saham misalnya kayak Elite tadi itu sideways di bawah nih ada pattern ascending itu dikepoin. Jadi kalau teman-teman tahu influencer yang bilang berani ngulik jangan lupa ngulik bener itu. Tapi kita nguliknya apa? Kita ngulik blocksum, kita ngulik charting, kita ngeliat data nih selama sideways minggu, 2 minggu, siapa yang akumulasi?
Kalau yang akumulasinya kayak underwriternya means good, apalagi barang-barang IPO yang udah koreksi dalam, kayak kemarin Elite gitu. Aku tahu itu barangnya berapa gede. Jadi ya dicek Brokstroomnya, tahu nih area sideways-nya. Biasanya di area sideways dia akumulasi gitu. Oke, jadi area sideways biasanya ada Hmm. akumulasi gitu ya. Oke, kita naikin. Ada tadi tuh kalau nggak salah aku lihat ya, ada yang bertanya juga, pernah nggak nginepin satu saham nih Mas Engga? Atau memang sehari jual langsung? Pernah sih pernah, tapi pernahnya itu pakai dana yang istilahnya ya siap rugi. Jadi jangan misal nih, danaku 60 juta, paling nginepnya cuma ya 20 juta, pernah. Itu pun langsung jual paginya. Nggak babi bu nunggu lama-lama, ada chance naik berapa tik, jual langsung kayak gitu aja sih. Namanya kan base JP gitu. Karena kita nggak tahu setelah naik apa turun atau gimana gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya menarik sebenarnya. Aku suka nih pertanyaannya. Cara pakai kombinasi time frame 1 menit dan bar volume yang di bawah itu gimana nih? Apa nih pertanyaannya nih? Cara kombinasi? Kombinasi time frame 1 menit dan bar volume yang ada di bawah itu gimana nih? Jadi Oke, time kalau frame-nya 1 menit terus volume yang ada di bawah itu gimana? konsepnya itu saya perbaiki dulu, volume itu dicek di harian. Dicek di harian, volume itu volume itu dicek di harian, chartingnya 1 menit ya di area sideways kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu sih. Lebih seperti itu. Oke, Best Tujuan kita naikin lagi beberapa pertanyaan karena banyak nggak berhenti nih Mas Engga. Aku pilih ya beberapa pertanyaan nih buat Mas Engga biar terjawab nih dari Besti Cuan. Mungkin Oke, tadi udah jawab nggak sih Mas Engga ngecek top gainers juga nggak sih? Top gainers ada sih, saya screening tadi, saya terkait screening gitu. Saya perhatian top gainers gitu. Oke, tetap memperhatiin top gainers juga. Tapi kalau misalnya nih kadang kan biasa ada di apa ya, bisa dikatakan tadi juga Mas Engga udah mention kalau misalnya berhenti lah jadi arah hunter. Oke, nampaknya ini semuanya udah rata-rata terjawab. Kalau Besti Cuan mau bertanya itu ada di kolom Q&A. Mungkin juga pesan dari Mas Engga nih ya buat Besti Cuan terkait dengan menentukan style tradingnya. Saya cocoknya di sini gimana nih? Dan mungkin juga ada pengalaman Mas Engga sendiri seberapa lama akhirnya menemukan bahwa style trading gue itu seperti ini kayak gitu. Oke, bicara style trading kan itu butuh waktu yang lama banget. Jadi aku trading itu startnya itu 2018 November. Itu nggak ada dana orang tua atau ada yang modalin, nggak ada. Bener-bener start dari 5 juta, terus per bulan minus terus. Masa per bulan 1 juta hilang, per bulan 1 juta hilang. Jadi ya bener-bener ya terbentur gitu dari market gitu. Terus kapan yang pengen berhenti itu ada, pengen berhenti itu ya 2020 lah, yang loss 100 juta itu kan tabungan sekian 2 tahun kerja, tiba-tiba top hilang. Nyesek banget, pengen waktu itu udah pengen berhenti aja dari market. Lalu recovery lah, karena keuntungan dari apa ya, market recovery yang COVID gitu kan cepet market recovery. Terus 2021 cuannya besar banget tuh. 2022 sempat kena mental, tapi untungnya cepat sadar. Kena mentalnya tuh di bulan-bulan Maret, April apa. Itu lumayan tuh Growth Porto, tapi setelah April itu, aku langsung kecilin nih modal. Aku tahu nih, market sepi. Oh, ini yang kutemukan sekarang. Ini ilmu baru aku bisa mendeteksi market mulai sepi. Nah, ketika market sepi itu, gue langsung tarik dana dari RDN. Sisain cuma 30-40 juta. Yang sebelumnya trading 80 juta, 90 juta, 100 juta. Nah, dari hal seperti itu aku belajar ya. Kalau misalnya aku dengan dana kecil, aku siap hilang. Apalagi aku sendiri kan, aku belum menikah segala macam. Tapi coba teman-teman bayangin, kalau teman-teman menikah, punya istri, punya anak, main dana gede, apa nggak kena marah istri? Balik-balik ke rumah, gaji mana? Nggak ada, harus di saham. Istri nggak tahu sama apa, kiranya usah judi deh, berhenti main saham. Padahal kan salah kita sendiri kayak gitu. Jadi ya pesan-pesan buat teman-teman ya, berarti terus di saham, pakai dana kecil dulu gitu. Sama promosi juga ya, jadi kan ada program dari STI kan, jadi ya kayak intensif gitu 16 hari, silakan aja dibuka di Instagramnya Swing Trading Indo. Sama di Instagramku juga sering nih ngebahas saham-saham, kalau misalnya ada case-case menarik aku taruh di highlight kayak gitu. Atau juga misalnya mau masuk ke
STI yang grup free, silakan ada juga gitu. Jadi di sana stock pick nggak ada stock pick. Teman-teman boleh tanya siapa member STI day trading group yang free. Di situ bener-bener ku ajarin mereka itu caranya trading tanpa istilahnya tanpa apa ya ikut-ikutan rekomendasi. Misalnya rekomendasi saham A saham B, paling 1-2 kali bagus. Tapi kalau misalnya beruntun itu nggak bagus. Kenapa kita nggak mandiri di market kayak gitu seperti itu? Jadi ya berlatih terus, jangan nyerah. Paling penting di saham itu percaya diri, jangan terbawa ucapan orang lain lah. Misal buy saham A, saham B, saham C. Boleh mendengarkan saran orang lain, tapi kita analisis lagi lebih dalam seperti itu. Oke. Semoga apa yang dikatakan sama yang kita bahas sepanjang 1 jam ini semuanya bisa bermanfaat buat Besti Cuan. Semangat terus juga buat Besti Cuan mencari cuan. Jangan lupa juga ikutan event dari Independence Cuan. Bisa cek langsung Instagram @joincuan tentunya. Langsung daftar. Pokoknya banyak speaker seru dan juga acara yang menarik. Mas Engga, thank you banget. Ini udah 1 jam lebih kita ngomong-ngomong. Semoga Mas Engga sehat selalu, cuan terus juga selalu ya. Dan juga terus untuk mengedukasi. Terima kasih Mas Engga untuk waktunya. Salam buat teman-teman Swing Trade Indo ya. Sampai jumpa Mas Engga. Sampai jumpa. Thank you.